الحمد لله المنفرد بالبقاء والدوام المتفضل على عباده بالإحسان والإنعام أحمده حمد من قال ربي الله ثم استقام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البرية أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rizki yang halal, nikmat umur, nikmat keluarga, nikmat ilmu pengetahuan dan nikmat-nikmat yang lain. Karena banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita pasti tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu para hadirin, di antara hal yang harus kita upayakan, kita harus berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Insya Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki. Kita akan mendapatkan kedamaian jiwa yang hakiki, baik ketika kita hidup di dunia yang fana ini, lebih-lebih ketika kita hidup di alam akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sambil menunggu ketetapan pemerintah, insya Allah kita besok akan melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan tentu hanya 1 bulan di antara 12 bulan dalam setahun. Pasti kita sebagai mukmin dan muslim yang ingin sempurna menjadi Abdullah dan Khalifatullah fil ardh, sungguh menunggu kesempatan emas agar bisa ketemu dan berjumpa lagi bulan Ramadan. Hadirin, salah satu hal yang harus kita perhatikan di dalam bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Firman Allah, bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu berfungsi hudan lin-nas, berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan juga sebagai penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pemisah dari yang hak dan yang batil. Hadirin, kalau kita melihat sekitar di saat-saat bulan Ramadan, tentang orang-orang Islam yang ada di masjid-masjid dan musola-musola, pastilah kita akan
mendengar bunyi gaungan suara gemuruh orang-orang yang baca Al-Quran. Maka karena bulan Ramadan para hadirin merupakan momen untuk menatar jiwa kita dekat dengan Allah. Sementara Al-Quran itu adalah firman Allah. Maka tentu kita tidak boleh jauh dari Al-Quran. Kita harus ngaji Al-Quran. Ngaji tentang ilmu tajwid dari dalam Al-Quran. Ngaji tentang makharijul huruf di dalam Al-Quran. Ngaji tentang bagaimana melancarkan bacaan Al-Quran. Ngaji kepada seorang ustaz. Ngaji. Yang pertama. Yang kedua para hadirin, yang tidak kita lupakan dan kita harus semangat melibatkan diri, yaitu mengkaji Al-Quran. Kita harus belajar. Kita harus studi mendalam apa makna dari kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Apa maksud dari rangkaian ayat per ayat di dalam Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan Allah dari surat per surat di dalam Al-Quran. Sehingga kita memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan semua ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Itu namanya mengkaji Al-Quran. Yang ketiga para hadirin, seperti yang ingin kita lakukan mungkin sudah berada di beberapa tempat, yaitu tadarusul Quran. Saling belajar Al-Quran. Selama ini mungkin para hadirin ada di masjid-masjid, di musola-musola, yang namanya halaqah itu adalah tadarusul Quran, tetapi kenyataannya hanya satu orang yang membaca Al-Quran dan yang lain tidak menyimak, yang lain tidak mendengarkan. Sehingga kalau ada kesalahan bacaan, tidak ada seorang pun yang mengingatkan kepada qari'ul Quran, kepada yang baca Al-Quran tentang bacaan yang benar. Kalau cuma satu orang di dalam halaqah itu, maka tentu para hadirin, acara itu, halaqah itu tidaklah bisa disebut dengan tadarusul Quran. Karena memang di dalam tadarusul Quran itu ada saling belajar antar 2, 3 dan seterusnya orang yang ingin bisa membaca Al-Quran. Kalau satu orang mungkin hanya bisa dikatakan qiraatul Quran. Atau mungkin ketika tujuan membaca Al-Quran menghabiskan semua bacaan dari awal sampai akhir, maka disitulah disebut dengan khotmil Quran. Maka sungguh kita mendapatkan kedamaian jiwa apabila di sebuah kampung, di sebuah tempat, di sebuah masjid ada sekelompok orang yang menggerakkan masyarakatnya untuk khotmil Quran sambil menunggu waktunya berbuka puasa. Setelah selesai jamaah sholat asar, kumpul lalu kemudian membagi juz per juz. Mungkin 1 juz untuk 2 orang, mungkin 1 juz untuk 4 orang, lalu kemudian baca bersama-sama. Maka pada saat satu kali duduk di majelis itu, lalu kemudian mereka bersama-sama bisa menyelesaikan baca Al-Quran. Itu merupakan gerakan khotmil Quran. Maka kedatangan kita ke masjid-masjid bukanlah hanya menunggu takjil, tetapi juga datang untuk mengikuti gerakan khotmil Quran. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kenapa kemudian lalu kita penting mengolah jiwa, mengolah diri selalu dekat dengan Al-Quran? Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wahai umatku, kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, apalagi di dalam bulan Ramadan. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena kata Rasul, Al-Quran nanti di hari kiamat akan
menjadi pemberi syafaat li ashabih. Bagi siapa? Bagi orang yang menjadikan dirinya sebagai sahabat Al-Quran. Namanya sahabat, para hadirin, adalah dua orang atau dua pihak yang selalu kangen, yang selalu rindu, yang selalu ingin berbicara, yang selalu ingin menyampaikan sesuatu antar satu dengan orang lain. Begitulah ketika kita ingin menjadi ashabil Quran, menjadi para sahabat Al-Quran, maka kita harus selalu dekat dengan Al-Quran. Kita selalu rindu dengan Al-Quran. Lisan kita selalu dipertalikan dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Apabila kita sedang ada di perjalanan, mungkin kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang sudah kita hafalkan dari bagian Al-Quran. Tetapi mungkin ketika di dalam masjid, kita baca langsung Al-Quran secara musyahadah, secara bin nawar, maka itu akan sangat rindu, akan sangat membahagiakan diri kita. Itulah orang yang menjadikan diri kita sebagai sahabat Al-Quran yang akan diberi syafaat Al-Quran sebagaimana hadis tersebut. Apakah kita tidak ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran? Pasti mukmin dan muslim, kita sebagai khalifatullah, kita sebagai Abdullah, pasti ingin mendapatkan syafaat Al-Quran. Selain ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Karena itu para hadirin, marilah di dalam bulan Ramadan kita asah segala potensi yang ada pada diri kita untuk melaksanakan kebaikan. Terutama kita tambah memperdekat diri dengan Al-Quran. Gaungkanlah Al-Quran. Suarakanlah Al-Quran. Maka di saat itu, di saat-saat kita dekat dengan Al-Quran, lisan kita menjadi lisan Qurani. Pada saat kita dekat dengan Al-Quran pada saat bulan Ramadan, maka lisan kita tidak hanya menjadi lisan Qurani, tetapi juga lisan Ramadhani. Maka pada saat kita di dalam bulan Ramadan bersikap yang dekat dengan Al-Quran, maka bukan hanya perilaku kita perilaku Qurani, tetapi juga perilaku Ramadhani. Maka 11 bulan yang mengikuti Al-Quran yang datang setelah bulan Ramadan, maka kemudian semangat Ramadan akan selalu ada pada jiwa kita. Pada saat kita menempa sekuat-kuatnya di dalam bulan Ramadan untuk dekat dengan Al-Quran, untuk melaksanakan kebaikan tidak saja kepada Allah tetapi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka spirit Ramadan yang menggelora itu akan terus mengalir, menumpuk kita, kemudian mendorong perilaku kita untuk kita laksanakan juga di sisa waktu 11 Ramadan berikutnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saking mulianya Al-Quran, maka orang yang mengajarkan Al-Quran itu sangat tinggi nilainya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya diri kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Bahkan di hadis lain Rasulullah menyatakan, siapa di antara kalian orang tua yang mengajarkan bacaan Al-Quran kepada anaknya di dunia, maka Allah, kata Rasul, Allah akan menyiapkan semacam mahkota di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah kita kesempatan untuk mengajarkan Al-Quran kepada adik kita, maka Allah akan menyiapkan mahkota di kepala kita nanti di hari surga. Apalagi kemudian kita bisa hafizul Quran atau hafizatul Quran. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan dan kemauan untuk dekat dengan Al-Quran yang merupakan firman Allah, yang kemudian otomatis akan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu menjadi bagian hidup dari kita, insya Allah ketika Allah
mencabut jiwa, mencabut roh kita. Insya Allah kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah sekelumit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binazar. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin, ittaqullah wa darul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم أخرجنا من الدنيا مسلمين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر.